Kita masukkan 5 sendok makan terigu protein sedang atau 60 gram. Kemudian 1 sendok makan coklat bubuk, lalu 1/4 sendok teh soda kue dan 1/4 sendok teh baking powder. Ini kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil ya. Yang bergerindil seperti ini kita bisa haluskan dengan bantuan sendok. Kemudian kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau 30 gram. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 85 ml atau setara dengan 9 sendok makan. Kemudian kita lanjut aduk. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan minyak atau 25 ml. Kita aduk sampai rata, jangan sampai minyaknya itu mengendap, nanti akan bantet hasilnya. Kalau udah, kita masukkan ke paper cup seperti ini. Mau 3/4 boleh atau mau full juga boleh ya. Kalau udah, ini siap untuk dikukus. Kita susun di kukusan yang sebelumnya udah kita panasin. Ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit dengan api yang besar supaya mekar. Ini dia hasilnya, kita angkat dari kukusan ya. Ini dia hasilnya, walaupun tanpa telur, ini nyoklat dan mekar. Kita coba buka ya. Nah, ini dia tekstur bolunya lembut banget dan rasanya juga enak. Yuk kita lanjut ke resep berikutnya. Yang pertama, untuk bahan A, kita masukkan 5 sendok makan gula pasir atau gramasinya itu 65 gram. Teman-teman juga bisa pakai gula halus kalau mau ya. Selanjutnya kita masukkan 150 ml susu cair atau sekitar 23 sendok makan. Kemudian mentega cair sebanyak 30 gram atau 6 sendok makan. Jadi cara menakar mentega, kalian bisa lelehkan dulu menteganya, kira-kira aja. Kemudian kalau udah meleleh baru kita takar dengan sendok. Tapi kalau ribet bisa juga diganti dengan minyak ya. Lalu ketiga bahan ini kita aduk sampai gulanya larut. Di sini aku juga hanya mengaduknya pakai sendok aja, jadi nggak perlu pakai whisk. Kita sisihkan dahulu untuk bahan A. Kita beralih ke bahan B atau bahan kering. Kita masukkan 130 gram terigu protein rendah atau sebanyak 14 sendok makan. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh baking powder dan juga 1/4 sendok teh baking soda. Kemudian kita ayak supaya tepungnya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya kita tuang bahan A atau bahan basah ke dalam bahan B atau bahan kering. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata dan juga halus. Setelah rata dan halus seperti ini, barulah kita masukkan vanilla essence kurang lebih 1 sendok teh, lalu kembali kita aduk rata. Kemudian kita bagi 2 adonan, yang ini kita beri pasta mocha beberapa tetes aja, lalu kita aduk sampai semuanya rata. Kita masukkan adonan warna coklat secukupnya. Lalu kita tambahkan adonan putih. Kita ulangi terus sampai semua adonannya habis. Jangan lupa loyangnya juga dioles mentega dan juga ditabur dengan terigu ya. Kita kukus selama kurang lebih 30 menit pakai api sedang. Jangan lupa tutupnya kita alasi dengan kain supaya airnya tidak menetes ke adonan kue. Nah, ini udah mateng, bolunya ngembang dan juga mekar. Kita keluarkan dari kukusan dan kita pindahkan ke piring.
Ini dia bolu zebra mekar, kita coba potong ya. Ini dia tekstur bolunya, amat sangat lembut, moist, dan rasanya juga nggak kalah dengan bolu yang pakai telur. Yang pertama, kita masukkan 130 gram atau 14 sendok makan tepung terigu protein rendah ataupun sedang. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan keringnya kita ayak. Kemudian kalau ada yang bergerindil seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan sendok untuk menghaluskannya. Kemudian di wadah yang berbeda, kita masukkan susu cair sebanyak 120 ml atau 18 sendok makan, dan juga 50 gram atau 10 sendok makan mentega cair. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan pasta pandan, lalu kita aduk ketiga bahan sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 70 gram gula pasir atau 6 sendok makan. Untuk gula, kalian bisa memasukkannya di bagian tepung kering atau kalau mau dilarutkan di bahan yang cair juga bisa. Kemudian kita masukkan bahan cair ke bahan yang kering, lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kira-kira konsistensinya seperti ini. Kemudian kita siapkan paper cup seperti ini ukurannya agak besar. Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam paper cup sebanyak 3/4. Kalau udah dituang semua di dalam paper cup, kita siap untuk mengukusnya. Sebelumnya kukusan udah kita panasin. Ini kita kukus selama kurang lebih 30-35 menit dengan api besar. Muffin pandan mekarnya udah mateng. Ini siap kita keluarkan dari kukusan. Ini dia muffin pandan mekar. Kita buka dulu ya untuk melihat teksturnya. Ini dia tekstur dari muffinnya, lembut dan juga enak. Terima kasih telah menonton. I'll see you soon in the next video.